Assalamualaikum Mas Tony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kabar baik, Pak Ihsan dan seluruh pendengar radio. Alhamdulillah. Rabu ini nampaknya luar biasa. Ini berbagai kisah ya. Pagi-pagi saya sudah disodorkan berita mengenai Rektor Unair. Nampaknya rektor ini saya ngebayangin itu rektornya itu pulang tuh bininya ngomelin, anaknya ngomelin. Wong anaknya siswanya Prof Dekan FK kok gitu ya. Apa yang terjadi nih Mas Tony ya di dunia pendidikan kok pembebasan menjadi masalah, tapi fair juga lah Pak Fatih ini. Dan cerita lain dari Republik ini yang dalam sepekan ini nampaknya cukup banyak ini. Bagaimana Ridwan Kamil ini kebingungan. Jawa Barat, Jakarta, nampaknya partai bikin bingung dia. Luar biasa menjelang 17 Agustus juga IKN menjadi masalah. Akankah terrealisir upacara di sana? Ataukah Pak Jokowi akan berkantor? Nah, bagaimana menurut Mas Tony? Terakhir adalah masalah Kesang, bukan hanya RK. Kesang juga nampaknya akan didukung di Jateng. Kemarin Pak Jokowi di mana di airport itu Halim bilang, ya kita doakan sajalah. Saya ingat waktu dia jadi tukang pisang goreng apa dulu ya. Apa yang Mas Tony ingin sampaikan di pagi hari ini? Dan juga DPR akan membahas masalah usia calon gubernur, apakah masih bisa dipatahkan ini putusan MA ini atau apa yang akan terjadi? Silakan Mas Tony Rosid berkisah pagi ini. Apa tuh? Baik, Pak Ihsan dan seluruh pendengar hasil, yang pertama terkait dengan Dekan Unair. Ini kan berulang kali saya bilang, kembalikan pemilihan dekan sebagaimana yang dulu, di mana mereka dipilih oleh Senat tanpa intervensi dari kementerian atau dari yang otomatis ada intervensi juga, memberi ruang untuk intervensi presiden. Biarlah dunia kampus itu menjadi mimbar bebas, mimbar akademik. Di sana memiliki etika sendiri, memiliki lagamnya sendiri, memiliki tradisinya sendiri. Kampus adalah tempat kejujuran, tempat di mana para akademisi itu kritis, ya, menjadi penyeimbang daripada sebuah proses perjalanan bangsa ini, tanpa ada ruang untuk siapapun melakukan sebuah intervensi. Apakah itu sebagaimana di Amerika misalnya ada intervensi yang dilakukan oleh Israel ketika mahasiswa melakukan demo kepada Israel, kemudian perguruan tinggi Civitas Akademika sendiri kemudian melakukan pressure kepada mahasiswa karena rupanya memang di Amerika itu ada dana wakaf ya, dari sumbangan dari berbagai pihak termasuk para alumni, dan dana itu kemudian dikelola atau ditanamkan sebagai saham di perusahaan-perusahaan yang kebanyakan dikelola oleh Israel. Jadi disitulah kemudian banyak universitas di Amerika bergantung kepada Israel, sehingga merasa terancam pendapatan kampus ketika mahasiswa demo kepada Israel, sampai kemudian yang disebut dengan terorisme di Amerika itu mereka yang tidak setuju dengan Israel dan ikut memperjuangkan Palestina. Itulah terorisme dalam konteks terminologi Amerika. Di Indonesia mestinya kampus itu berikan ruang yang sebebas-bebasnya dengan tidak memberi intervensi. Jadi aturannya ya, yang kalau sekarang itu 35% itu suara menteri, ya, sisanya suara senat. Ya, siapapun yang dipilih oleh menteri, siapapun yang jadi oleh senat, umumnya itu tidak sampai kemudian suara mayoritas. Maka menteri itu menteri itu penentu. Karena itu sama halnya bahwa menteri yang sesungguhnya memilih kepada mereka. Oleh karena itu, ini perlu diubah dengan kepemimpinan Pak Prabowo baru besok. Ya, kita sudah hampir 10 tahun seperti ini. Dengan kepemimpinan Pak Prabowo besok, mesti ini diubah. Menteri tidak punya jatah untuk memilih ya atau menentukan para begitu juga dekan, biarlah dipilih oleh senat fakultas, biarlah university itu dipilih oleh senat universitas. Ada saham yang dimiliki oleh menteri, tidak ada saham yang dimiliki oleh siapapun gitu kan. Ya, tetapi semua saham ini dimiliki oleh para senat itu. Mereka lah yang tahu tentang kampusnya, mereka yang tahu tentang dunia internalnya. Karena kalau menteri itu udah birokrasi, betul, udah politis, betul, urusan birokrasi administratif, biarlah usia birokrasi dan administratif, tapi kerusakan kampus sehingga tidak terjadi kasus di UNER ini.
Ya kalau seandainya dekan ini dipilih oleh para senat di fakultas, maka ya rektor tidak bisa memecat. Dekan itu dipilih oleh rektor, kapan saja rektor bisa copot. Karena rektor dipilih oleh menteri, kapan saja rektor bisa dicopot. Nah, inilah problemnya. Oleh karena itu, ini cara di dampak, dan jangan bicara di hilir, tapi mari kita bicara di faktor penyebab. Mari kita bicara di hulu, ya. Dari sinilah kemudian kita bisa tahu bagaimana sistem itu dibuat. Begitu Pak Ihsan terkait dengan kasus di UNER sekarang. Masih tentang kampus, Mas Tony. Tanggung nih sekalian lah, karena banyak pesohor kita ini apa ya, entah nih kapan nih Mas Tony jadi profesor pula ya, atau jadi dokter pakai HC. Itu ada yang HC-nya sampai 6 gitu, honoris causa sana sini. Ini gelar masalah yang sensitif di negeri kita ini nampaknya. Apalagi yang baru pulang haji nih. Nanti kalau kita tidak sebut hajinya, saya sudah haji ya, sebut hajinya itu. Di kampung itu ada yang sampai macam gitu. Gimana Bang ini para petinggi kita nampaknya akankah gelar itu korelasi dengan kualitas manusia itu sendiri? Bagaimana Mas Tony? Yang penting itu ada standarnya, Bang. Jadi ada standar yang tidak subjektif, atau standar objektif yang dimiliki oleh, katakanlah itu diberikan standar itu ya diatur oleh Kementerian Kemendikbud atau Kemenak gitu kan. Ada standarnya. Siapa orang-orang yang berhak mendapatkan honoris causa? Tidak diserahkan begitu liar. Pokoknya pengen itu, ada kepentingan politisnya, ada kepentingan finance-nya. Ya kalau kita ke situ kan aksesnya mudah untuk mendapatkan sumbangan ke kampus. Kalau ke situ kan mudah. Ini yang kemudian supaya tidak kontroversi, ya kembali lagi dibuat standarisasi siapa yang berhak untuk menjadi profesor honoris causa, siapa yang berhak untuk diberikan gelar doktor honoris causa. Sebab begini Pak Ihsan, ya saya yakin bagi teman-teman yang pernah mengalami kalau doktor ya, kalau profesor ya itu kan sebenarnya jabatan kampus administrasi aja sebenarnya profesor ya. Itu profesor yang penting 850 kumnya udah doktor, terus kemudian menulis Skopus itu aja sih sebenarnya relatif lebih ringan lah untuk arah sana. Tapi coba tanyakan kepada teman-teman yang menjalankan S3 itu berdarah-darah Pak, tidak mudah. Kampus tidak mau, institusi kampus itu tidak mau mengeluarkan atau meluluskan orang yang tidak standar gitu. Kenapa? Karena itu akan membawa Anda S2 tidak ditanya Anda lulusan mana, Anda S1 ya dilakukan, tetapi lebih kepada identitas. Tapi ketika Anda bilang S3 Anda dari mana, itu membawa nama institusi tentang bagaimana otak Anda ketika bicara, bagaimana otak Anda ketika menulis, bagaimana otak Anda ketika berkomunikasi. Isi otak Anda itu mewakili sebuah institusi besar di kampus itu. Maka tidak mudah orang bisa lulus S3. Meskipun ada kasus lulus S3 di beberapa perguruan tinggi yang ya katakanlah perguruan tinggi yang terlalu mudah mengeluarkan gelar doktor ya. Tapi kalau di standar apalagi di darah-darah, saya selalu hati-hati tidak Anda akan makin menderita. Iya sih Pak, makin menderita. Udah lulusin, selesaikan, wakafkan waktu 6 bulan sampai 1 tahun, hentikan semua pekerjaan yang lain. Kalau Anda tidak pernah mewakafkan secara serius seperti itu, enggak ini. Ya meskipun kemudian secara kasuistik ada orang yang nggak sampai dokter lebih pintar, ya itu istik. Tetapi ya secara rata-rata kita kan bicaranya secara rata-rata ya. Jadi menurut saya harus ada standar honoris causa dibuat oleh Kemendikbud dan dibuat oleh Kemenak dan sangat ketat sehingga menjadi keseimbangan dengan dokter-dokter yang mereka menulis di kuliah dan menulis disertasi ketika S3. Gitu Pak Ihsan. Ingat debatable terus muncul dokter debatable harus aturan semua harus berbasis kepada aturan lah. Saya pikir kalau aturannya jelas ya terukur, saya pikir tidak akan menjadi kontroversi ya. Seperti ketika minggu kemarin kita bicara tentang Gus, ya bikin aja standar gitu loh. Kalau nggak ada standar, orang mau diskusi seperti apa yang menang-menangan debatable yang kemudian
tidak siapa yang kemudian bisa menang kalah ya, bukan Macam bukan kiai. tidak berbasis kepada nilai gitu loh. Masya Allah, luar biasa. Nah, satu lagi nih dinamika mereka menyebutnya masalah Kaisang dan Ridwan Kamil. Ini Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI menjadi sorotan tersendiri. Akankah fight RK dengan ABW di Jakarta atau cerita di Jawa Tengah? Akankah Kaisang Pangarep mengharap jabatan di sana atau ada cerita lain, Mas Tony? Silakan, Mas Tony. Ada orang yang bertanya ke saya, pernah orang Jawa Barat itu di gubernur di DKI? Saya jadi langsung berpikir, kenapa emang? Itu kemudian menjadi sebuah analisis ya. Oh, gitu. Ya apa? Gini, itu bagian daripada sebuah dinamika. Dinamika dalam politik itu biasa. Coba sana, coba sini, coba situ. Tetapi pada akhirnya mereka akan menentukan atau membuat sebuah keputusan berbasis kepada elektoral. Mereka memiliki sebuah survei. Saya coba untuk mengintip survei itu. RK itu agak susah untuk masuk di Jakarta karena masih ada Anies, dan RK sudah bertarung dengan Anies ya, berapa kali kalah gitu loh. Dan RK sadar betul kalau daripada gambling di Jawa Barat ya, saya itu maksudnya di Jakarta mendingan di Jawa Barat. Saya pikir saya baca berbagai analis politik mengatakan seperti itu, dan saya setuju itu. Saya yakin, saya mendengar RK merasa nyaman, merasa serak ya untuk mengambil keputusan di Jawa Barat. Kenapa? Di Jawa Barat ini terbelah ringan. Istilahnya semua seluk-beluknya. Dia tidak harus membuat sebuah tantangan atau melawan tembok yang begitu besar. Anies ini tembok yang besar. Bagi Golkar sendiri rugi kalau ke Jakarta. Gitu. Kalau Jakarta nggak dapat, kemudian Jawa Barat diambil oleh orang, sementara Jawa Barat itu memiliki basis suara yang cukup tinggi, artinya pemilihnya itu 35 juta. Kalau kemudian itu ditinggalkan, masa depan Golkar di Jawa Barat itu bisa hilang, artinya bukan hilang ya, bisa suram gitu lah, bisa suram. Karena itu kalau saya jadi Erlangga Hartarto atau saya jadi RK ya, saya milih Jawa Barat yang jelas. Kemudian di Jakarta bergening saja. Siapa yang akan kemudian dicalonkan kita ikut gitu. Itu. Jadi ini yang ini Pak Ihsan. Kemudian Kaisang memang kita melihat Kaisang bukan Kaisangnya. Memang PSI punya 8%, ya 8%. Tapi itu kan PSI itu harus dipisahkan pilkada, pilgub dengan dengan pilpres ya. Itu harus betul-betul dipisahkan, Pak Ihsan. Karena kalau di dalam kalau pilkada pileg itu yang masuk itu kan calon-calon punya kedekatan emosional sendiri, terus kemudian punya persuasi sendiri, punya strateginya sendiri, dan itu tidak linear dengan pilkada maupun pilpres. Nggak linear, tokohnya berbeda, strateginya berbeda, partainya, koalisi juga berbeda. Inilah yang kemudian membedakan satu dengan yang lain. Oleh karena itu Kaisang tidak sama dengan suara PSI di DKI, tapi Kaisang lebih identik dengan suara ayahnya, Pak Jokowi. Jokowi itu kuat di PDIP, kader PDIP, dan itu di Jateng, bukan di Jakarta. Ya saya yakin kalau Kaisang ini bicara tanpa cawe-cawe ya, bicara kalau kemudian ini ya nggak ada apa-apanya dengan Anies, ya ada apa-apanya. Istilahnya Kaisang itu seandainya lawan si siapa itu namanya kader itu siapa? Saaroni. Ya, Saaroni dengan Kaisang. Saya yakin kok Saaroni bisa menang, Saaroni lebih menguasai. Saaroni sudah punya pengalaman untuk menjadi anggota DPR dari Jakarta. Ya lagi ngelawan Anies. Tapi kalau di Jawa Tengah, kekuatan Pak Jokowi signifikan di Jawa Tengah. Saya pikir kalau Kaisang itu berada di Jawa Tengah, gitu kan, itu signifikan untuk memberikan suara. Bukan suaranya Kaisang, tetapi kotel efek daripada Pak Jokowi yang masih punya kekuatan di Jawa Tengah. Walaupun sudah berakhir 2 bulan atau 1 bulan lebih pada saat pilkada itu, begitu Mas Tun? Oh iya, meskipun sudah berakhir. Ini kan bicara cawe-cawe atau tidak cawe-cawe. Tapi kalau di Jawa Tengah Pak Jokowi itu masih punya kok ini. Kalau di Jawa Tengah itu masih cukup kuat pengaruhnya gitu loh. Tapi di Jakarta
Tidak Tidak, lain lagi. tidak. Nah, masalah IKN menjadi sebuah momok pembincangan. Kebingungan Pak Prabowo menghadapi Hmm. tempat kerja yang baru dan Pak Jokowi yang belum juga pindah karena keadaan airnya saja masih susah, cing. Bagaimana Mas Tony melihatnya nasib masa depan IKN ini? Saya pernah ketemu diplomat asing di sini, nggak ngebayangin gitu kalau kantor diplomatnya pindah ke sana gitu. Bagaimana? Silakan Mas Tony. Kalau untuk IKN, saya pernah ngobrol sama seorang pengusaha yang papan atas lah. Ngobrol berdua, sebuah rumah makan. Saya nanya, kenapa kok investasi di sana susah ya? Saya bilang gitu. Ini kan harus kita dengar dari dari perspektif pengusaha. Ya, karena soal investasi kan pengusaha lebih paham. Ya gimana mau investasi, Pak? Di situ nggak ada air bersih. Jawabannya cuma simpel. Pengusaha itu mau investasi di berbagai tempat. Itu yang pertama itu adalah air bersih. Kalau nggak ada air bersih, nggak berani. Ya, ya di sinilah apa? Ya, kemudian investasi menjadi masalah, apalagi Pak Jokowi ini sudah mau berakhir. Kecuali Pak Jokowi 3 periode itu masih bisa dikawal 5 tahun ke depan, saya pikir masih bisa diolah lah apapun ceritanya. Tapi kalau sudah seperti ini, kita juga nggak yakin bahwa apa namanya Pak Prabowo nanti, ya kita juga nggak yakin Pak Prabowo itu nanti akan bertempat di situ, gitu loh. Itu juga menjadi persoalan, gitu loh. Ya tapi apapun itu sudah dikerjakan, ya kita tunggu. Kita nggak mau banyak spekulasi ya terkait dengan IKN nantinya akan seperti apa. Ya, biarlah kan kemudian ini. Gitu. Iya. Terakhir Mas Tony, apa yang ingin Mas Tony ingatkan untuk pendengar Radio Silaturahim sebagai penutup bincang kita pagi hari ini? Tafadhol Mas Tony. Iya, saya berharap kita memulai sesuatu yang baru dengan masa transisi ini. Nanti Pak Prabowo menjadi mesin. Ayo semuanya move on, ya semuanya move on, mengambil posisi masing-masing. Ya, tinggalkan. Kita sudah belajar dari masa lalu, baik sebelum Pak Jokowi maupun pada masa Pak Jokowi dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Maka dengan Pak Prabowo yang baru ini, mari kita belajar yang mengambil posisi sebagai pendukung dan kemudian ikut serta berpartisipasi di dalam kepemerintahan. Ayo rubah mindsetnya itu untuk membangun ke depan, tinggalkan yang dinamika masa lalu yang seringkali membuat kontraproduktif. Sekarang harus lebih produktif lagi. Ya, yang mengambil posisi oposisi ya juga harus mengambil peran untuk mendorong agar pemerintahan ke depan itu lebih konstruktif, lebih produktif, dan lebih persuasif, sehingga tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu, tidak terjadi kontroversi-kontroversi yang justru mengganggu terhadap proses pembangunan visi masa depan bangsa ini, terutama menuju ke Indonesia emas. Jangan sampai menjadi Indonesia lemas, Indonesia cemas. Itu pentingnya, jangan sampai menjadi Indonesia lemas dan Indonesia cemas. Masya Allah. Terima kasih Mas Tony Rosid pagi hari ini. Kami tunggu tulisan terbaru Mas Tony. Apa yang akan ditulis nih Mas Tony pekan ini? Iya, tentang saya sudah menulis sebenarnya, tinggal posting. Terus kemudian tentang ada beberapa tulisan. Masya Allah. Terima kasih Mas Tony. Pak Jafas di Banyuwangi menunggu tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.